Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Perkenalkan, saya Kayla Ramita Fatina, selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Dan pada kesempatan hari ini saya berdiri teguh untuk mendukung mosi. Dewan ini akan membentuk aliansi teknologi global yang membatasi transfer teknologi kecerdasan buatan canggih terhadap negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita masuk ke dalam argumentasi, izinkan saya membangun kerangka berpikir yang menjadi pondasi perdebatan kita pada hari ini. Teknologi pada dasarnya memiliki sifat netral, dan AI itu tidak terlahir sebagai sifat sesuatu yang buruk ataupun yang baik. Dan yang menentukan apakah AI itu menjadi alat pembangunan atau justru alat penindasan adalah pihak yang menggunakan sistem dan mengawasi penggunaannya tersebut. Dan oleh karena itu, di perdebatan hari ini bukan mengenai apakah AI harus terus berkembang, namun saya sepakat AI tidak harus berkembang. Dan yang menjadi pertanyaan utamanya adalah apakah seluruh negara itu layak memperoleh akses terhadap teknologi AI paling canggih tanpa mempertimbangkan sistem pemerintahannya itu sendiri. Dan bagi tim pemerintah, jelas jawabannya sangat jelas, tentu tidak. Karena sebuah teknologi itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi distribusi yang harus disertai dengan tanggung jawab yang besar. Dewan juri yang terhormat, dengan pidato saya hari ini saya akan melakukan 3 hal utama. Pertama, saya akan menjelaskan definisi serta mekanisme mosi tersebut. Kedua, saya akan membuktikan bahwa pembatasan transfer AI merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, saya akan membuktikan bahwa kebijakan ini menciptakan keamanan global sekaligus memberikan insentif bagi negara untuk memperbaiki tata kelolanya sendiri. Dan yang kami maksud dengan aliansi teknologi global adalah kerjasama antar negara-negara yang menyusun aturan mengenai distribusi teknologi AI ini. Sedangkan negara yang tidak memenuhi standar demokrasi adalah negara yang tidak memiliki pemilu yang bebas dan adil, dan tidak memiliki kebebasan masyarakatnya. Dan setiap negara itu pastinya akan dievaluasi secara berkala. Dan jika suatu negara itu belum memenuhi standar demokrasi yang telah disepakati, maka akses terhadap teknologi AI tersendiri akan dibatasi sampai negara tersebut bisa memenuhi standar tersebut. Dewan juri yang terhormat, perlu saya tegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menutup akses terhadap seluruh teknologi AI. AI di sini akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, ataupun penelitian yang tetap bisa dimanfaatkan dengan positif. Jadi, kebijakan ini bukan membatasi perkembangan AI, melainkan mencegah teknologi AI ini jatuh ke pihak yang berpotensi menyalahgunakan. Karena seharusnya AI ini tidak diberikan kepada negara yang tidak memiliki pengawasan terhadap penggunaan kekuasaannya sendiri. Dan alasan pertama kami adalah karena negara tidak memenuhi standar demokrasi memiliki risiko yang sangat besar untuk menyalahgunakan teknologi AI. Mengapa demikian? Karena di negara yang demokratis, penggunaan kekuasaan diawasi oleh berbagai pihak seperti media, lembaga, peradilan, dan masyarakat luas. Dan dengan adanya pengawasan tersebut, pemerintah tidak bisa menggunakan teknologi ini secara sewenang-wenang. Dan sebaliknya, jika negara tidak demokratis, pengawasan terhadap pemerintah ini jauh lebih lemah. Akibatnya, jadinya teknologi yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru berpotensi untuk digunakan kepentingan politik atau mempertahankan kekuasaan. Dan hal ini berbahaya karena AI mampu mengenali wajah seseorang ataupun aktivitas hingga melacak perilaku masyarakat luas dalam waktu yang sangat cepat. Dan jika kemampuan tersebut digunakan berada di tangan pemerintah yang tidak bertanggung jawab, AI ini dapat digunakan untuk mengawasi masyarakat secara berlebihan dan membatasi kebebasan berpendapat mereka. Dewan juri yang terhormat, pada titik ini persoalan bukan lagi apakah AI merupakan teknologi yang baik atau buruk, namun persoalan ini adalah tentang siapa yang menguasai teknologi tersebut dan bagaimana teknologi tersebut digunakan dengan baik. AI adalah teknologi yang berpengaruh terhadap keamanan dunia, dan saat ini AI bukan lagi sekadar chatbot atau aplikasi pencari informasi seperti ChatGPT.
Nah, AI sudah digunakan di berbagai bidang penting seperti keamanan siber atau pertahanan intelijen hingga pengembangan teknologi militer. Nah, artinya ketika sesuatu negara menerima teknologi AI canggih, tapi yang diterima bukan hanya kemampuan teknologinya saja, namun juga kemampuan yang dapat mempengaruhi keamanan dunia. Lalu mengapa hal tersebut penting? Karena jika teknologi tersebut diberikan kepada negara yang tidak memenuhi standar demokrasi, risikonya tidak hanya dirasakan oleh negara itu sendiri dong, tapi juga oleh negara lain yang ada. 3 risiko yang terjadi juga. Pertama, dapat meningkatkan serangan siber di negara lain. Nah, dengan AI yang canggih ini, serangan siber itu bisa dilakukan dengan cepat dan lebih sulit dihentikan teman-teman, sehingga dapat mengganggu sistem penting suatu negara tersebut. Kedua, perkembangan teknologi militer berbasis AI tanpa pengawasan yang jelas ini akan membuat AI lebih mudah digunakan untuk kepentingan militer tanpa adanya aturan untuk mengawasi penggunaannya tersebut. Dan yang terakhir, semakin mudahnya penyebaran propaganda dan informasi palsu di media sosial, AI dapat membuat informasi palsu terlihat seperti benar, sehingga masyarakat itu lebih mudah percaya dan kondisi suatu negara itu bisa menjadi tidak stabil. Nah, karena itu pembatasan transfer AI ini bukan bentuk diskriminasi, dan kebijakan ini itu pastinya dibuat dan dipikir secara matang untuk mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi yang dampaknya itu bisa sangat dirasakan oleh banyaknya negara. Tim oposisi kemungkinan akan mengatakan bahwa kebijakan ini menghukum negara berkembang, dan dengan tegas kami menolak logika tersebut. Aliansi ini tidak melarang suatu negara berkembang. Aliansi ini mengatakan bahwa akses terhadap teknologi strategis harus diiringi dengan penuh tanggung jawab. Dan sekarang kami menunjukkan bahwa pembatasan AI itu bukanlah upaya untuk menghambat suatu kemajuan, melainkan langkah untuk memastikan teknologi digunakan untuk secara tanggung jawab atau tidaknya. Dan oleh karena itu kami percaya Dewan Juri memiliki alasan yang kuat untuk memenangkan tim pemerintah. Dengan itu, bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang hormat, perkenalkan nama saya Ayu Aprilia, saya dari jurusan Fisika Angkatan 2025. Sebelum saya masuk ke perdebatan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah kalian berikan. Saya akan mulai perdebatan dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, yang mana mosi kita pada pagi hari ini yaitu Dewan ini akan membentuk aliansi teknologi global yang membatasi transportasi teknologi kecerdasan buatan AI canggih kepada negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi. Oke Dewan Juri, mungkin kita melihat latar belakang terlebih dahulu, yang mana perkembangan kecerdasan buatan AI telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, pendidikan, dan juga kesehatan Dewan Juri. Yang dimana setiap perdebatan itu pastinya Dewan Juri kita membawakan urgensi, yang dimana di perdebatan kali ini kami membawakan urgensi, yaitu negara-negara maju khawatir teknologi AI disalahgunakan oleh rezim otomatis, belum adanya aturan internasional yang benar-benar mengatur distribusi teknologi AI secara adil Dewan Juri. Persaingan global antara negara-negara besar membuat teknologi AI secara adil Dewan Juri. Meskipun begitu Dewan Juri, demikian membatasi transfer teknologi berdasarkan sistem politik bukan solusi yang tepat. Karena kenapa Dewan Juri? Akan permasalahan adalah penyalahgunaan teknologi, bukan bentuk pemerintahannya Dewan Juri. Oke Dewan Juri, di sini kita lihat terlebih dahulu Dewan Juri, status quo-nya Dewan Juri. Baiklah Dewan Juri, untuk status quo itu, Indonesia merupakan negara demokrasi terbatas ketiga di dunia dengan jumlah penduduk sekitar lebih dari 280 juta jiwa. Indonesia sedang mendorong transportasi digital, pusat dan nasional, serta memanfaatkan AI di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan juga penyalahgunaan pelayanan publik. Namun Indonesia masih bekerja sama internasional yang memperoleh teknologi AI Dewan Juri. Kita bisa lihat Dewan Juri dari status quo ini menyatakan bahwasannya Indonesia itu masih bekerja sama dengan internasional AI memperoleh teknologi AI Dewan Juri. Oleh karena itu Dewan Juri bukan hal yang mudah Dewan Juri untuk kita memberhentikan hal tersebut. Untuk aktor yang terlibat Dewan Juri di perdebatan kali ini yaitu adalah negara berkembang, perusahaan teknologi, masyarakat dunia. Nah, dari 3 poin tersebut Dewan Juri,
itu sangat terlibat dalam hal yang akan kita perdebatkan pada hari ini. Nah, di setiap perdebatan itu pastinya ada tujuan dari mosi Dewan Juri, yang mana tujuan dari mosi kita pada hari ini yaitu mencegah penyalahgunaan AI oleh negara yang dianggap tidak demokratis, mencegah keamanan global, mengurangi penggunaan AI untuk menyalahkan hak asasi manusia. Namun pihak kontra menilai, Dewan Juri, dari pihak kami itu menilai bahwa tujuan tersebut belum tentu tercapai karena pembatasan teknologi justru dapat memunculkan berbagai dampak negatif yang baru, Dewan Juri. Nah, hal tersebut kami rasa sangatlah benar terjadi, Dewan Juri, karena dampaknya itu sangat banyak, Dewan Juri. Yang dimana, Dewan Juri, dari agensi kami itu pembatasan teknologi itu, Dewan Juri, akan membuat kesenjangan global, Dewan Juri, dimana teknologi AI merupakan seperti salah satu faktor utama juga dari pembangunan ekonomi modern. Jika akses pembangunan ekonomi modern ini teknologi hanya seperti diberikan kepada negara tertentu, maka negara berkembang akan semakin tertinggal, Dewan Juri. Alih-alih menciptakan dunia yang seperti lebih aman, kebijakan ini justru menghasilkan ketidakadilan karena kemampuan untuk berkembang jadi tidak setara. Prinsip kerja sama internasional seharusnya mendorong ke pemerataan manfaat teknologi, bukan membatasi akses berdasarkan sistem politik, Dewan Juri. Lalu, Dewan Juri, argumen yang kedua, Dewan Juri, yang dimana argumen yang kedua ini tidak ada standar demokrasi bersifat subjektif dan dapat diposisikan, Dewan Juri, yang mana Dewan Juri di sini tidak ada satu akurat seperti ukuran demokrasi yang disampaikan seluruh dunia, yang seperti saya bilang tadi, Dewan Juri. Setiap lembaga memiliki demokrasi, Dewan Juri, yang dimana yang demokrasinya itu yang berbeda, Dewan Juri. Akibatnya, Dewan Juri, negara-negara yang memiliki kepentingan politik dapat menentukan sendiri siapa yang dianggap cukup demokratis untuk menerima teknologi, Dewan Juri. Mungkin itu saja, Dewan Juri. Lanjut, mungkin hal tersebut, Dewan Juri, peluang diskriminasi politik dan menjadikan teknologi itu sebagai alat tekanan terhadap negara lain, bukan lagi sebagai saran kemajuan bersama, Dewan Juri. Mungkin kita lanjut ke argumentasi kami yang ketiga, Dewan Juri, yang dimana pembatasan justru mempercepat perlombaan teknologi dan mencegah dunia, Dewan Juri. Ketika suatu negara tersebut, Dewan Juri, dibatasi perolehan teknologi, negara tersebut akan berhenti berkembang. Sebaliknya, Dewan Juri, mereka akan membangun teknologi sendiri atau membentuk analisis baru, Dewan Juri. Akibatnya, dunia akan berbagi menjadi beberapa blok teknologi yang saling bersaing. Kondisi ini, Dewan Juri, kondisi ini itu meningkatkan ketegangan geopolitik, mengurangi globalisasi ilmiah dan keterlambatan inovasi, Dewan Juri. Oke, Dewan Juri, mungkin dari 3 argumen kami itu kami menyediakan beberapa mekanisme, yang dimana yang pertama itu membentuk regulasi AI internasional, Dewan Juri, di bawah organisasi seperti global PBB, atau menetapkan standar penggunaan AI yang berlaku untuk semua negara, Dewan Juri. Lalu, Dewan Juri, yang ketiga itu melakukan audit, Dewan Juri, yang dimana audit pengawasan dan evaluasi. Nah, untuk kesimpulan daripada kami perdebatan hari ini, pihak kontra meyakini bahwa pembatasan transfer teknologi AI berdasarkan standar demokrasi bukan solusi yang tepat. Kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan teknologi, membuka ruang diskriminasi politik secara memicu fragmentasi dunia menjadi blok-blok teknologi yang saling bersaing, Dewan Juri. Kami sangat menolak mosi kali ini. Keamanan global memang penting, tetapi cara pencapaiannya bukan dengan batas akses teknologi kepada kelompok negara tertentu, Dewan Juri. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum.